Hai guys, kembali lagi di channel Sirait News. Bersama saya Wesley, kita akan membahas tentang MA vonis hukuman mati Heri Wirawan pemerkosa 13 santri di Bandung. Berikut ini pembahasannya tentang MA vonis hukuman mati Heri Wirawan pemerkosa 13 santri di Bandung. Tapi sebelum menonton video ini jangan lupa like dan komen agar video ini terus berkembang. Lambeturah Co. ID Mahkamah Agung, MA, menolak permohonan kasasi pelaku pemerkosa 13 santri, Heri Wirawan. Pelaku menerima hukuman yang berkekuatan hukum tetap dan bisa dieksekusi. Diketahui pemerkosaan sebanyak 13 santri ini dilakukan Heri Wirawan dalam kurun 2016 hingga 2021. Kemudian Heri Wirawan dilaporkan ke polisi pada 2021. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Usai melalui proses persidangan, kini Heri Wirawan dituntut hukuman mati oleh Jaksa PN Bandung. Heri Wirawan dihukum penjara seumur hidup. Karena pelaku dinilai bersalah sudah melakukan kejahatan sesuai dengan pasal 81 ayat 1, ayat 3, dan 5, Yungto pasal 76 DU Perlindungan Anak. Tak hanya itu, hukumannya juga diperberat di tingkat banding menjadi hukuman mati. Dalam sidang, amar putusan diketok oleh Ketua Majelis Heri Swantoro. Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi berpendapat yang cukup adil terhadap perbuatan terdakwa adalah hukuman mati, kata Majelis Banding. Tolak kasasi, bunyi putusan kasasi yang dilansir dari situs MA, pada Selasa, 3 Januari 2023. Hakim Agung Sri Murwahyuni dengan anggota Hodayat Manao dan Prim Haryadi memutuskan perkara tersebut. Sedangkan sebagai panitera pengganti Maruli Tumpal Sirait. Di sisi lain, Komnas Perempuan mengaku tidak sependapat soal penerapan hukuman mati dengan terdakwa pemerkosa 13 santriwati Heri Wirawan. Komnas Perempuan menentang hukuman mati karena bertentangan dengan norma internasional hak asasi manusia yang paling dasar hak untuk hidup, ucap Komisioner Komnas Perempuan Raini Huta Barat kepada wartawan, pada Selasa, 5 April 2022. Hakim banding mengkoreksi bahwa restitusi adalah hak korban dan menjadi kewajiban pelaku untuk memulihkan dampak kekerasan seksual yang dialami korban, yang sumbernya berasal dari kekayaan pelaku, bukan negara. Dengan mengoreksi sebagai hak korban dan bukan pidana tambahan, maka untuk putusan maksimal dapat ditetapkan sebagai pemenuhan kewajiban membayar restitusi, tuturnya. Mahkamah Agung, MA, menolak permohonan kasasi Heri Wirawan, si pemerkosa 13 santri. Alhasil, hukuman mati Heri Wirawan berkekuatan hukum tetap dan bisa dieksekusi. Perkosaan biadab itu dilakukan Heri Wirawan kepada santrinya dalam kurun 2016 hingga 2021. Hingga akhirnya Heri Wirawan dilaporkan ke polisi pada 2021. Akhirnya Heri Wirawan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Setelah melalui persidangan, Heri Wirawan dituntut hukuman mati oleh jaksa. Oleh PN Bandung, Heri Wirawan dihukum penjara seumur hidup. Heri dinilai bersalah melakukan kejahatan sesuai dengan pasal 81 ayat 1, ayat 3, dan 5, Yungto pasal 76 DU Perlindungan Anak. Hukuman Heri Wirawan diperberat di tingkat banding menjadi hukuman mati. Amar putusan itu diketok oleh Ketua Majelis Heri Swantoro. Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi berpendapat yang cukup adil terhadap perbuatan terdakwa adalah hukuman mati, demikian kata Majelis Banding. Advertisement. Atas putusan banding itu, Heri mengajukan permohonan kasasi. Demikian juga jaksa, apa kata MA? Tolak kasasi, demikian bunyi putusan kasasi yang dilansir website MA, Selasa, 3 Januari 2023. Putusan itu diketok Hakim Agung Sri Murwahyuni dengan anggota Hodayat Manao dan Prim Haryadi. Sedangkan sebagai panitera pengganti Maruli Tumpal Sirait. Komnas Perempuan menolak hukuman mati. Komnas Perempuan mengaku tak sepakat dengan penerapan hukuman mati, termasuk terhadap terdakwa pemerkosa 13 santriwati Heri Wirawan. Komnas Perempuan menentang hukuman mati karena bertentangan dengan norma internasional hak asasi manusia yang paling dasar hak untuk hidup, kata Komisioner Komnas Perempuan Raini Huta Barat kepada wartawan, Selasa, 5 April 2022. Raini mengatakan Komnas Perempuan mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi Bandung terkait restitusi. Dia menyebutkan pembayaran restitusi yang dibebankan kepada pelaku menjadi bentuk putusan maksimal. Hakim banding mengkoreksi bahwa restitusi adalah hak korban dan menjadi kewajiban pelaku untuk memulihkan dampak kekerasan seksual yang dialami korban, yang sumbernya berasal dari kekayaan pelaku, bukan negara. Dengan mengoreksi sebagai hak korban dan bukan pidana tambahan, maka untuk putusan maksimal dapat ditetapkan sebagai pemenuhan kewajiban membayar restitusi,
ucapnya. Demikian juga halnya untuk perawatan dan pengasuhan anak-anak, menjadikan izin atau persetujuan korban dan keluarganya menjadi prasyarat sebelum anak-anak yang lahir dari pemerkosaan atau kekerasan seksual dirawat dan diasuh dalam perawatan negara. Lanjutnya, apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar ini. Terima kasih sudah nonton video ini, salam toleransi.